Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Imam Syafi'i. Kisah ayahanda Imam Syafi'i yang menjaga perut dari perkara yang tidak jelas kehalalannya. Suatu hari, dalam kondisi perut kosong, seorang pemuda menghabiskan waktu dengan cara merenung di bawah pohon rindang, di tepi sungai yang airnya mengalir sangat jernih. Angin bertiup semilir, udara terasa sangat sejuk. Di tengah keheningan perenungannya, ia melihat sebiji buah delima hanyut di tengah sungai. Rasa lapar mendorongnya untuk segera mengambil buah delima yang ranum itu. Buah delima pun berpindah ke dalam genggaman tangan. Tanpa pikir panjang, ia segera melahapnya. Setelah hilang rasa laparnya, ia menyesal telah mengisi perutnya dengan makanan yang belum tentu halal. Penyesalan selalu datang belakangan. Ia baru sadar buah delima yang dimakannya bukan haknya dan tidak jelas asal-usulnya. Kalaupun jelas asalnya, belum tentu si pemilik memberikan restu padanya. Saya menyesal. Namun, penyesalannya tidaklah cukup pikirnya. Ia bertekad untuk mencari pemilik delima demi mengharap restu dan ikhlas dari si pemilik. Setelah melakukan pencarian, pemuda itu menemukan sebuah pekarangan di belakang sebuah rumah yang ditumbuhi pohon delima. Sepanjang penelusuran yang dilakukan olehnya, hanya pekarangan rumah itu, yang di dalamnya terdapat pohon delima. Ia pun segera bertamu ke rumah itu. Setelah membuka pembicaraan, sang pemuda akhirnya mengutarakan keperluannya untuk meminta ridha atas perbuatannya, yakni memakan buah delima milik tuan rumah yang hanyut terbawa arus sungai. Tidak bisa semudah itu. Jika kau hendak mencari kehalalan delima yang sudah kau makan, ada syarat yang harus kau penuhi, ucap tuan rumah. Apa syaratnya? Tanya si pemuda. Mulai sekarang, untuk menghalalkan delima itu, kau harus mengaji sekaligus menjadi pelayanku selama 2 tahun. Sanggup? Tanya pemilik buah delima itu. Meski perasaannya sedikit berat, tapi persyaratan yang diajukan tuan rumah ia jawab dengan anggukan. Kebimbangan bertarung dan akhirnya kalah oleh tekad bulatnya yang ingin menghalalkan buah delima yang telah ia makan. Dinikahkan dengan gadis buta, tuli, dan bisu. 2 tahun berlalu dengan penuh suka duka. Pemuda itu berhasil melewatinya dengan baik. Tuan rumah sangat terkesan dengan segala tindakan dan terutama kecerdasan serta akhlaknya. Merasa telah melewati persyaratan dengan baik, si pemuda menagih janji kepada tuan rumah, untuk berikrar mengikhlaskan sebiji delima yang 2 tahun lalu ia makan. Ternyata tuan rumah bergeming. Ia tak kunjung memberikan ikrar. Bahkan ia memberikan syarat tambahan. Menikahlah dengan putriku yang buta, tuli, bisu, lumpuh, dan buruk rupa, ujarnya. Bagai disambar petir, perasaan campur aduk menghampiri pemuda itu. Pikirannya berontak. Dia tampan, hatinya berkata mana mungkin harus menikah dengan perempuan yang seluruh inderanya tidak berfungsi. Namun, sekali lagi, nuraninya tetap mendorongnya untuk bertekad mencari kehalalan buah delima yang telah ia makan. Pada hari yang ditentukan, pernikahan pun dilangsungkan. Setelah akad nikah, si pemuda dipersilakan masuk ke dalam kamar pengantin. Ia mendapati seorang perempuan yang sangat cantik rupawan. Pemuda itu mendekatkan diri. Ia mengamatinya dari dekat. Bukan. Saya pasti salah kamar, katanya dalam hati. Ia santai keluar kamar di mana ayah mertuanya tengah berdiri. Keduanya terlibat percakapan. Mertuanya meyakinkan bahwa pemuda itu tidak salah kamar. Mertuanya mengatakan, perempuan di dalam kamar pengantin benar, putri yang memang tuli, karena telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengarkan gosip. Buta, karena matanya tidak pernah digunakan untuk maksiat. Bisu,
karena lisannya tidak pernah digunakan untuk menghujat dan mencibir. Serta lumpuh karena ia tidak pernah pergi selain ke tempat-tempat ibadah. Senyum di bibir pemuda itu mengembang. Air matanya menetes. Bahagia campur haru menjadi satu. Pemuda itu bernama Idris. Dari perkawinannya dengan perempuan anak pemilik pohon delima, kelak lahirlah seorang ulama besar bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang populer dengan sebutan Imam Syafi'i. Seorang imam mazhab yang dianut oleh mayoritas penduduk di negara-negara di seluruh dunia. Kelahiran Imam Syafi'i. Idris bin Abbas menyertai istrinya dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh, yaitu menuju kampung Gaza, Palestina, di mana saat itu umat Islam sedang berperang membela negeri Islam di kota Askolan. Pada saat itu Fatimah al-Asdiyah sedang mengandung. Idris bin Abbas gembira dengan hal ini, lalu ia berkata, "Jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan kunamakan Muhammad, dan akan aku panggil dengan nama salah seorang kakeknya yaitu Syafi'i bin Asy-Syaib." Akhirnya Fatimah melahirkan di Gaza, dan terbuktilah apa yang dicita-citakan ayahnya. Anak itu dinamakan Muhammad, dan dipanggil dengan nama Asy-Syafi'i, yang kemudian menjadi Imam Syafi'i. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Askolan, sebuah kota yang berjarak sekitar 3 farsah dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriyah, yang mana pada tahun ini wafat pula seorang ulama besar Sunni yang bernama Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Sesungguhnya Allah telah menakdirkan pada setiap 100 tahun ada seseorang yang akan mengajarkan sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kami berpendapat pada 100 tahun yang pertama Allah menakdirkan Umar bin Abdul Aziz dan pada 100 tahun berikutnya Allah menakdirkan Imam Asy-Syafi'i. Masa belajar. Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan 2 tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra sampai-sampai Al-Ashmai berkata, "Saya mentasi syair-syair Bani Husail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris." Imam Syafi'i adalah imam bahasa Arab. Belajar di Makkah. Di Makkah, Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az-Zanji, sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufik Allah dan hidayahnya, dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Remaja yatim ini belajar fikih dari para ulama fikih yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian dia juga belajar dari Daud bin Abdurrahman Al-Attar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi'i, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fikih ialah Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki, Said bin Salim, Fudail bin Al-Iyad, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fikih hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para ulama fikih, sebagaimana tersebut di atas. Belajar di Madinah. Kemudian ia pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad dan pamannya, Muhammad bin Syafi'i, dan lain-lain. Di majelisnya ini, Imam Syafi'i menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta.
Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu Asy-Syafi'i sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah. Imam Syafi'i menyatakan kekagumannya, setelah menjadi imam dengan pernyataannya yang terkenal berbunyi, seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz. Juga ia menyatakan lebih lanjut kekagumannya kepada Imam Malik, bila datang Imam Malik di suatu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu. Ia juga sangat terkesan dengan kitab Al-Muwatta Imam Malik sehingga ia menyatakan, tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Quran, lebih dari kitab Al-Muwatta. Ia juga menyatakan, aku tidak membaca Al-Muwatta karya Imam Malik, kecuali mesti bertambah pemahamanku. Dari berbagai pernyataannya di atas, dapatlah diketahui, bahwa guru yang paling ia kagumi adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Di samping itu, Imam Syafi'i juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para ulama yang ada di Al-Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad, Ismail bin Ja'far, Athof bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Ia banyak pula menghafal ilmu di majelisnya Ibrahim bin Abi Yahya. Akan tetapi, gurunya yang disebutkan terakhir ini adalah pendusta dalam meriwayatkan hadits, memiliki pandangan yang sama dengan mazhab Qadariyah yang menolak untuk beriman kepada takdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya. Sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal dengan gelar sebagai Imam Syafi'i, khususnya di akhir hayatnya, ia tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai periwayatan ilmu. Di Yaman, Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet ulama Yaman, yang didatangi oleh dia ini seperti Mutarif bin Mazin, Hisham bin Yusuf Al-Qadi dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, dia melanjutkan tur ilmiahnya ke kota Baghdad di Irak dan di kota ini dia banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fikih di negeri Irak. Juga dia mengambil ilmu dari Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahab As-Saqafi dan masih banyak lagi yang lainnya. Di Baghdad, Irak. Kemudian pergi ke Baghdad 183 dan tahun 195, di sana ia menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan. Ia memiliki tukar pikiran yang menjadikan Khalifah Harun ar-Rasyid Amirul Mukminin. Di Mesir, Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik yakni Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakim. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis mazhab lamanya, Qaul Qadim. Kemudian dia pindah ke Mesir tahun 200 Hijriyah dan menuliskan mazhab baru, Qaul Jadid. Di sana dia wafat sebagai syuhadaul ilmi di akhir bulan Rajab 204 Hijriyah. Akhir hayat. Imam Syafi'i wafat pada bulan Rajab tahun 204 Hijriyah akibat terkena penyakit bawasir. Penyakit ini dideritanya karena kesibukannya dalam mengadakan dakwah, pengajaran dan penulisan kitab di Mesir. Ia tetap begitu hingga terkadang jika ia naik kendaraan darahnya mengalir mengenai celananya bahkan mengenai pelana dan kaus kakinya. Wasir ini benar-benar menyiksanya selama hampir 4 tahun, ia menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru di Mesir, menghasilkan 4.000 lembar. Selain itu ia terus mengajar, meneliti, dialog, serta mengkaji, baik siang maupun malam. Pada suatu hari muridnya Al-Muzani masuk menghadap dan berkata, "Bagaimana kondisi Anda wahai guru?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku telah siap meninggalkan dunia, meninggalkan para saudara dan teman, mulai meneguk minuman kematian, kepada Allah zikir terus terucap. Sungguh, demi Allah, aku tak tahu apakah jiwaku akan berjalan menuju surga sehingga perlu aku ucapkan selamat,
atau sedang menuju neraka sehingga aku harus berkabung. Setelah itu, dia melihat di sekelilingnya seraya berkata kepada mereka, "Jika aku meninggal, pergilah kalian kepada wali, dan mintalah kepadanya agar mau memandikanku." Lalu sepupunya berkata, "Kami akan turun sebentar untuk sholat." Imam menjawab, "Pergilah dan setelah itu duduklah di sini menunggu keluarnya ruhku." Setelah sepupu dan murid-muridnya salat, sang imam bertanya, "Apakah engkau sudah salat?" Lalu mereka menjawab, "Sudah." Lalu ia minta segelas air. Pada saat itu sedang musim dingin, mereka berkata, "Biar kami campur dengan air hangat." Ia berkata, "Jangan, sebaiknya dengan air safarjal." Setelah itu ia wafat. Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rojab tahun 204 Hijriah atau tahun 809 Miladiyah pada usia 52 tahun. Tidak lama setelah kabar kematiannya tersebar di Mesir hingga kesedihan dan duka melanda seluruh warga, mereka semua keluar dari rumah ingin membawa jenazah di atas pundak, karena dahsyatnya kesedihan yang menempa mereka. Tidak ada perkataan yang terucap saat itu selain permohonan rahmat dan ridha untuk yang telah pergi. Sejumlah ulama pergi menemui wali Mesir yaitu Muhammad bin As-Suri bin Al-Hakam, memintanya datang ke rumah duka untuk memandikan imam sesuai dengan wasiatnya. Ia berkata kepada mereka, "Apakah imam meninggalkan hutang?" "Benar," jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang imam seluruhnya. Setelah itu wali Mesir memandikan jasad sang imam. Jenazah Imam Syafi'i diangkat dari rumahnya, melewati jalan Al-Fustat dan pasarnya hingga sampai ke daerah Darbi As-Siba, sekarang jalan Sayyidah An-Nafisah. Dan, Sayyidah Nafisah meminta untuk memasukkan jenazah imam ke rumahnya. Setelah jenazah dimasukkan, dia turun ke halaman rumah kemudian salat jenazah, dan berkata, "Semoga Allah merahmati Asis Syafi'i, sungguh ia benar-benar berwudu dengan baik." Jenazah kemudian dibawa, sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abdi Al-Hakam, di sanalah ia dikuburkan, yang kemudian terkenal dengan turba Asis Syafi'i sampai hari ini, dan di sana pula dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Asis Syafi'i. Penduduk Mesir terus-menerus menziarahi makam sang imam sampai 40 hari 40 malam. Setiap penziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena banyaknya peziarah. Karya tulis Ar-Risalah. Salah satu karangannya adalah Ar-Risalah, buku pertama tentang usyul fiqh dan kitab yang berisi mazhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan usyul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, dia adalah orang yang paling faqih dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta ilmu, melainkan Allah memberinya di leher Syafi'i. Tasi Kubri mengatakan di Miftahus Sa'adah, ulama ahli fiqh, usyul, hadits, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Syafi'i memiliki sifat amanah dipercaya, adalah kredibilitas agama dan moral, zuhud, wara, takwa, dermawan, tingkah lakunya yang baik, derajatnya yang tinggi. Orang yang banyak menyebutkan perjalanan hidupnya saja masih kurang lengkap. Mazhab Syafi'i. Dasar mazhabnya, Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Dia juga tidak mengambil istihsan, menganggap baik suatu masalah, sebagai dasar mazhabnya, menolak maslahah mursalah, perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syariat. Penduduk Baghdad mengatakan, Imam Syafi'i adalah Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Muhammad bin Daud berkata, pada masa Imam Asis Syafi'i petik terbalik
tidak pernah terdengar sedikit pun dia bicara tentang Hawa, tidak juga dinisbatkan kepadanya dan tidak dikenal darinya. Bahkan dia benci kepada ahlil kalam, maksudnya adalah golongan ahwiyah atau pengikut hawa nafsu yang juga digelari sebagai ahlul ahwa, seperti al-mujasimah, al-mu'tazilah, jabariyah dan yang sebagainya, dan ahlil bid'ah. Dia bicara tentang ahlil bid'ah, seorang tokoh Jahmiyah, Ibrahim bin Ulayah. Sesungguhnya Ibrahim bin Ulayah sesat. Imam Asy-Syafi'i petik terbalik I juga mengatakan, menurutku, hukuman ahlil kalam dipukul dengan pelepah pohon kurma dan ditarik dengan unta lalu diarak keliling kampung seraya diteriaki. Ini balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah, dan beralih kepada ilmu kalam, ilmu falsafah dan logika yang digunakan oleh golongan ahwiyah. Dia mewariskan kepada generasi berikutnya sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu dia banyak diriwayatkan oleh para murid-muridnya dan tersimpan rapi dalam berbagai disiplin ilmu. Bahkan dia pelopor dalam menulis di bidang ilmu usyul fikih, dengan karyanya yang monumental Risalah. Dan dalam bidang fikih, dia menulis kitab Al-Um yang dikenal oleh semua orang, awamnya dan alimnya. Juga dia menulis kitab Jimaul Ilmi. Dia mempunyai banyak murid, yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama dan imam umat Islam, yang paling menonjol adalah Ahmad bin Hanbal yang lebih dikenal dengan Imam Hambali, ahli hadits dan sekaligus juga ahli fikih dan imam ahlus sunnah, dengan kesepakatan kaum muslimin. Al-Hasan bin Muhammad As-Safarani, Ishaq bin Rahawai, Harmalah bin Yahya, Sulaiman bin Dawud al-Hashimi, Abu Saur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi dan lain-lainnya banyak sekali. Al-Hujjah. Kitab Al-Hujjah, yang merupakan mazhab lama diriwayatkan oleh 4 imam Irak. Ahmad bin Hanbal, Abu Saur, Safarani, Al-Karabishi dari Imam Syafi'i. Dalam masalah Al-Quran, dia Imam Asy-Syafi'i petik terbalik I mengatakan, Al-Quran adalah kalamullah, barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk maka dia telah kafir. Al-Um. Sementara kitab Al-Um, sebagai mazhab yang baru Imam Syafi'i diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir. Al-Muzani, Al-Buwaiti, Ar-Rabi, Jizi bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan tentang mazhabnya, jika sebuah hadits sahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok. Kebaikan ada pada 5 hal, kekayaan jiwa, menahan dari menyakiti orang lain, mencari rizki halal, takwa dan saikah kepada Allah. Ridha manusia adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai, tidak ada jalan untuk selamat dari ucapan manusia. Wajib bagimu untuk konsisten dengan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ikutilah ahli hadits oleh kalian, karena mereka orang yang paling banyak benarnya. Dia berkata, semua perkataanku yang menyelisihi hadits yang sahih maka ambillah hadits yang sahih dan janganlah taklid kepadaku. Dia berkata, semua hadits yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu adalah pendapatku meski kalian tidak mendengarnya dariku. Dia mengatakan, jika kalian dapati dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ucapkanlah sunnah Rasulullah dan tinggalkan ucapanku. Demikianlah sejarah Imam Syafi'i yang luar biasa perjuangannya. Terima kasih ya Imam. Engkau telah menyelamatkan umat dari kebodohan. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.